Iya bekas. Hah, apa? Jadi kita sekarang jadi bekas gitu. Kan dia bilang, kan mereka kan dikubur. Habis itu dibilang bekas kuburan. Nah, yang dikubur di situ tuh kayak komentar. Jadi sekarang kita bekas. Jadi sekarang kita bekas. Iya juga sih ya. Sekarang kita bekas. Jadi sekarang kita ini bekas. Sungguh menyakiti sekali ya. Iya. Padahal iya kan ya. Itu makanya aku ngeliat kan komennya di TikTok atau di beberapa sosial media lain kayak Instagram, TikTok atau apa gitu kan ya, komentarnya tuh selalu kayak ini mereka tuh jatuh gitu di belokan itu karena nggak klakson dulu. Iya, nggak klakson. Nggak klakson 3 kali dan nyebut nama bento gitu. Waduh, kenapa jangan? Terus apa katanya? Apa segala macam lah komentarnya. Jadi menurut Bapak gitu sebagai anak DKV gimana nih Pak? Apa motornya desain di stiker-stikernya tuh kurang mencolok itu tuh gimana gitu nih Kak? Menurut Bapak sebagai anak DKV UNP. Mohon maaf. Satu-satu dulu kita nanya dulu dari Bapak DKV jurusannya DKV gimana nih? Menurut tanggapan Bapak mengenai MotoGP? Ini mengenai ini ya yang jatuh tadi ya. Oh iya, bebas. Jadi ini secara general menurut Bapak mengenai MotoGP yang diadakan di Indonesia, Pak, yang baru-baru ini, Pak. Gimana, Pak? Ya, untuk pertama kali kaget lah ya. Antusias penonton juga bagus. Nggak pakai ilmu DKV-nya dong Pak. Tadi kan saya sudah tuh dari tadi secara ekonomi gitu. Kalau Bapak secara kalau reaksi penontonnya bagus itu sosial. Iya, aduh itu jurusannya beda. Apa? Aku apa ngebahas apa? Agribisnis Pak. Nah kalau Bapak mungkin bisa secara agribisnis gitu Nggak gimana ada. Pak? Oh nggak ada hubungannya. Lah agribisnis kan bukannya ini kan ya apa sih? Agribisnis bukannya penjualan pohon-pohon? Emang pohon apa di sana? Enggak, bisa juga ini apa namanya penataan tanaman. Iya, penataan tanamannya mungkin Kakak ingin mengomentari benar. Mungkin sebagai anak agribisnis mungkin mau dikomentarin mungkin kayak wah harusnya di tengah jalan harus tumbuhin pohon gitu atau harusnya ditumbuhin sama bunga-bunga gitu, bunga-bunga biar di tengah aspalnya ada ditumbuhin pohon pisang gitu. Ya. Meninggal adanya. Gimana nih tanggapan? Kan? Nah, siapa tahu Bapak sebagai jurusannya agribisnis ingin berkomentar gitu. Ingin memberikan komentar Bapak soal ini. Kan tadi saya sudah komentar soal dari segi ekonomi kan ya gitu. Disambung-sambungin aja, Pak. Malah lagi. Ya biasa aja udah menyimpang jauh. Ini disuruh komen. Iya, kalau dari saya sih sebagai calon sebenarnya saya calon cloud engineering spesialis di event. Ke Banten dulu ya makanya. Ke Banten dulu. Iya nanti aku sih ingin ikuti pelatihannya juga ya di Banten mungkin atau mungkin aku bisa googling dulu kan caranya menjadi cloud engineering specialist ini mungkin ada nanti pelatihannya, nanti ada sertifikasinya. Nanti kan kita nggak ada yang tahu nih kan sebenarnya kedepannya kayak misalnya nih kayak tadi kita lihat kan ya itu tadi kalau misalnya kita lihat tadi dibayarnya 3 digit gitu. Saya memang untuk 21 hari bayaran 3 digit itu menurut saya memang agak sedikit worth it, bukan sedikit worth it lagi tapi memang sangat-sangat worth it gitu. Jadi mungkin saya memang tertarik dengan pekerjaan cloud engineering specialist ini sih ya karena saya melihat potensi nanti kan kedepannya Indonesia bakalan banyak banget event-event offline kan ya dan membutuhkan orang-orang cloud engineering ini kan ya. Cloud engineering ini apa? Nah, cloud engineering ini tuh bisa dibilang ini bukan cloud engineering spesialis tapi weather engineering spesialis. Oh iya, weather engineering spesialis. Baik, saya akan revisi lagi namanya. Mohon maaf.
Kalau cloud cuma awannya doang, kalau weather kan berarti. Suasana cuacanya juga bisa. Oh iya, baik. Jadi saya akan revisi lagi namanya. Kerik, iya, baik. Mau dibikin hujan es. Oh iya, baik. Wah, serem kayaknya kalau hujan es, tapi baik, kita bakalan ubah. Weather Engineering Specialist. Baik, saya sudah berganti nama jadi Weather Engineering Specialist gitu. Jadi saya sudah mengganti nama. Jadi menurut saya pekerjaan ini bakalan sangat-sangat dibutuhkan di masa depan. Apalagi kita sudah mulai untuk mengadakan event-event offline. Dan menurut saya ini seperti Ibu Rara ini sangat-sangat dibutuhkan gitu. Dan nanti banyaklah peluang kerjanya gitu. Beda emang ya yang jadi weather witch. Jadi menurut Kak Bami sebagai anak ilmu komputasi Telkom yang udah jurusannya dihapus, jurusannya dihapus, emang dihapus ya Allah. Udah dihapus kan? Ya, menurut Bapak gimana? Aku paling mau komentar ini sih, kondisi kita bisa bikin permodelan matematika tentang probabilitas jatuhnya pengendara ya. Kita bisa ambil kita bisa ambil kondisi udara dan seberapa besar kemungkinan udara tersebut membawa debu-debu yang akhirnya bertumpuk di aspal dan menyebabkan orang-orang kepleset gitu. Jadi menurut Bapak faktor apa aja nih Pak yang menyebabkan pembalap-pembalap motor GP ini terjatuh di padatan ini sih ya kalau pertama mau dikasih tahu nih. Enggak, saya satu-satu dulu Pak, satu-satu dulu. Kita akan memulai dari Kak Bami dulu nih sebagai anak ilmu komputasi. Kesotoyan gue aja ini ya. Wah jangan dong, jangan. Kita lagi ini deep talk banget nih, ini kita deep talk gitu. Jadi ini kita harus percakapan ini harus membuahkan hasil dari pemikiran kita sebagai anak-anak muda yang terpelajar gitu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Kak Bami. Waktu dan tempat kami persilahkan, mohon maaf. Ya, terima kasih teman-teman. Gimana? Tadi sampai mana ya, Pak? Jadi gimana? Sampai permodelan matematikanya ya, kemungkinan orang terjatuh gitu ya. Ya bisa juga dipadukan dengan faktor yang sering diabaikan dalam fisika, yaitu gesekan udara. Kebetulan tempatnya dekat dengan pantai gitu ya. Seperti yang diketahui, angin dari pantai itu biasanya berembus lebih kencang sehingga nilai faktor gesekan udaranya kemungkinan bernilai besar gitu. Baik. Ditambah dengan enggak Pak, saya ini agak bengek Pak, maaf ya. Saya memang kalau malam agak bengek aja kan. Ini si R nggak ajak ngobrol gitu? Apa? Ini si R nggak diajakin ngobrol gitu? Oh iya, kebetulan kita bisa ngobrol dengan Mas atau Mbak R. Mungkin Mas atau Mbak R ingin juga menanggapi mengenai ya silahkan Mbak, mungkin ada yang mau disampaikan mengenai MotoGP yang diadakan di Mandalika, silahkan. Baik, itu komentar yang bagus sekali. Memang seperti itu ya guys. Memang ya memang seperti itu seharusnya sih. Aku setuju banget. Gimana? Maaf ya. Jadi dari sudut pandang permodelan matematika seperti itu ya guys. Iya, mungkin bisa. Berarti ini aku balikkan lagi ke pertanyaan ini ke Kak Bami ya, diskusi ini. Berarti
Kalau misalnya menurut Kak Bami ini hanya dari udara saja kah atau memang ada dari gesekan ban antara ban dan aspal mungkin, atau menurut Kak Bami aspalnya kurang bagus itu, atau aspalnya harusnya pakai setebal 100 inci gitu, apa gimana, kita kan nggak ada yang tahu nih. Menurut Kak Bami gimana nih dari pemodelan matematikanya? Kalau aspal kan ada kualitasnya tuh. Ada aspal kualitas jalan tol, ada aspal kualitas pulau kecil macam di sini. Nah, yang jelas nggak mungkin lah ya sirkuit Mandalika dibuat dengan aspal kualitas pulau kecil yang hancur kalau dilewatin truk atau alat-alat berat. Baik. Maka sudah dipastikan kualitasnya sudah bagus, hanya saja si debu sama pasir-pasir yang terkena angin, terkena udara dari pantai ini kan terbawa tuh ke aspal. Nah, itu menyebabkan nilai friksi antara ban dengan aspal menjadi bernilai kecil. Oh, baik. Berarti menurut moderator interruption point of clarification. Oke, ini kita di sidang. Ya, silakan baik. Sebagai pengamat otomotif. Oh, jadi ini sebagai pengamat otomotif, bukan sebagai agribisnis, bukan? Jadi menurut saya, mengapa ada insiden tersebut dikarenakan kemungkinan ada 3 hal. Yang pertama itu kurangnya traksi antara aspal dengan ban dikarenakan air, juga kalau dikarenakan dengan kelembaban dari aspal ataupun adanya layer di atas aspal semacam air. Yang kedua, suhu dari ban atau aspal yang kurang optimal, sehingga traksi antara kedua hal tersebut, baik dari aspal maupun ban, tidak optimal, sehingga terjadinya insiden itu. Dan yang ketiga mungkin ada titik gravitasi dari si pengendara yang kurang optimal, sehingga bisa terjadinya insiden tersebut. Oke, baik. Tapi ini saya punya bergetar, pertanyaan. Suaranya bergetar. Jadi saya ingin bertanya. Tolong mohon tenang ya Kak Bami, mohon maaf kalau misalnya ingin interupsi, silahkan. Baik ya. Ikuti tata cara diskusi kita kali ini ya Kak Bami. Terima kasih, mohon maaf. Berarti saya ingin kembalikan pertanyaan saya itu kepada Kak Screamline nih ya. Saya ingin bertanya juga, apakah tikungan itu berpengaruh? Karena saya sempat ada melihat di beberapa komentar di sosial media gitu. Itu katanya tuh tikungannya tuh kurang kayak bagus gitu, atau kayak mungkin dari derajatnya, atau mungkin dari perhitungan tikungannya mungkin, atau dari meter-meterannya, kita nggak ada yang tahu. Dan menurut Kak Screamline, apakah itu juga mempengaruhi? Untuk secara geometri dari trek tersebut mungkin tidak mempengaruhi, tapi dari si aspalnya juga, karena baru di aspal ulang, sehingga si aspal tersebut belum worn in secara optimal. Soalnya cara untuk aspal dipakai untuk ajang balapan seperti ini tuh harus digunakan terlebih dahulu selama 3-6 bulan. Oh, berarti menurut Bapak sendiri, Bapak Screamline sendiri, apakah sirkuit Mandalika ini seperti terburu-buru gitu dalam persiapannya? Tidak. Tidak. Berarti mereka sudah siap. Tapi tadi Bapak bilang ada 3 bulan apa segala macam, itu tuh gimana tuh? Kan sebelum sesudah WSBK Superbike, World Superbike
Championship Mandalika kan di aspal ulang. Nah, mungkin sebaiknya jangan di aspal ulang, tapi ada pro kontranya juga sih antara di aspal ulang atau tidak. Cuman ya Mandalika sudah melakukan dengan kemampuannya kemampuannya ya sudah sih cukup untuk pergelaran MotoGP tahun ini. Baik. Sebentar. Bengek banget. Ya, saya Batuk melihat betul. juga ada motor. Maksud saya tidak hanya motor balap saja yang melintasi jalanan yang ada di sirkuit Mandalika, tetapi juga ada motor-motor lain yang sudah mencicipi aspal di Mandalika. Menurut pawang hujan MotoGP alias Kak Pepang, ini ada komentar tambahan mungkin. Jangan ketawa, tidak boleh. Saya tidak tertawa, ini saya hanya mengambil nafas. Saya mengambil nafas kayak begini, mohon maaf. Silakan dilanjutkan. Ini maksud Anda kirim gambar? Ya ada tuh operasi zebra di sirkuit. Ada ya? Iya. Itu dia, menurut Anda itu dia tidak menggunakan helm SNI lah ya itu ya. Itu apakah tidak kena tilang itu? Itu harusnya kena tilang dong ya? Karena tidak menggunakan helm SNI. Ya kan ya? Ya gini aja, motor MotoGP berisik masa sih? Marquez disuruh turun telinganya di pinggirin di knalpot ya kagak kan? Tapi menurut saya ini kan negara hukum. Menurut saya dari foto tersebut itu harus ditindaklanjuti. Gitu. Menurut saya. Karena Indonesia adalah negara hukum, mungkin itu nanti kita bisa tindak lanjuti gitu. Mungkin kita bisa periksa STNK, Iya ada tuh. Dan juga kita bisa periksa SIM-nya. Tapi kayaknya ada tuh. Marquez perpanjang di Samsat mana ada? Ada tuh. Tapi ini adalah Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, mohon maaf. Gitu. Jadi harus tetap ditaati itu. Oh, kirain harus tetap dihukum. Ya, harus hukum tetap berjalan ya, seperti yang kita tahu. Jangan hukum itu seperti kerucut gitu, hanya runcing ke atas gitu. Jangan seperti itu. Lalu enggak, karena emang seperti itu sih. Emang tumpul ke atas. Tumpul di bawah. Tumpul ke bawah apa tumpul ke atas, gimana nih? Ya tumpul di bawah. Oh, tumpul di bawah. Oke. Jadi menurut Bapak Pepang, kita akan lanjut lagi ke topik kita selanjutnya, yaitu mengenai, jadi menurut Bapak nih gimana nih sebagai anak DKV gitu? Apakah berarti harus desain di motornya, harus stiker-stikernya biar hujan tidak turun gitu, atau kayak biar mereka tidak terguling-guling gitu, mereka biar tidak terjatuh dari atas motornya gitu? Apakah desain dari stiker-stiker atau mungkin desain dari motornya yang maksudnya dari desain tempel-tempelannya yang kayak misalnya ada nomornya gitu kan, misalnya 46 atau apa gitu kan. Nah, itu apakah harus diperbarui gitu, Pak? Sebenarnya tidak perlu ada pembaruan lainnya sih. Itu tuh tergantung pemakaiannya aja sih. Berarti bagaimana mengendarai motor dengan tidak fokus itu akan membahayakan nantinya. Benar ya. Baik. Ini cuma masalah Menahan diri untuk tidak bengek ya. Apa?
Kayaknya Tidak ada boleh yang menahan ketawa, dirimu tidak tidak ingat. boleh ketawa. Kenapa Bapak Bami dari tadi memancing-mancing ya? Ya kan saya dekat laut, jadi makanya mancing. Jangan memancing-mancing. Ya gimana Iya. dekat di laut jadi suka mancing. Ya benar sih, Gini lah. nggak salah. Jadi kalau menurut oke, kita akan tanya juga nih kepada narasumber kita selanjutnya, itu Kak Van ya. Van ya, sebagai barista gitu, sebagai barista, apakah kopi-kopi mempengaruhi jalannya dari balap di MotoGP ini? Apakah ada biji-biji kopi rekomendasi yang bisa diminum oleh pembalap ini agar kedepannya MotoGP di Mandalika ini bisa berjalan lancar? Berarti tadi Kak Pepang juga membahas tentang kefokusan dari pembalap gitu. Apakah ada rekomendasi dari kopi-kopi atau dari segi keasaman dan kepahitan gitu? Silahkan Kak Van, mohon. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya. Iya. Di sini kalau saya lihat ya, pembalap MotoGP ini kebanyakan begadang. Oh, kebanyakan begadang. Ya. Kebanyakan liburan di Mandalika karena memang tempatnya bagus kan. Bener. Mungkin belum jadi party kan, nggak ada yang tahu. Nggak ada. Sebelum balapan dia kurang istirahat atau mungkin kurang ngopi ya kan. Nah, kayaknya juga nih di Mandalika nih di MotoGP ini kayak kurang sponsor kopi kenangan. Oke. Ya makanya jadi pembalapnya nggak ada sponsor kopinya. Jadi sangat disayangkan sekali ya ketika event sebesar MotoGP ini nggak ada sponsor kopi kenangannya gitu. Yang buat pembalap mungkin bisa melek gitu kan, ngeling mata. Ada busnya tau? Ada busnya di sana. Oh ada busnya. Ada. Mungkin pembalap nggak enggak ya kan, nggak tahu. Makanya kurang ngopi itu. Iya. Kayak sekelas Marquez ngantuk, mungkin itu dia sebenarnya ngantuk bukan karena faktor jalan ya kan. Iya. Bisa Emang jadi. Kemungkinan. gas gitu kan. Ada kemungkinan sih ngantuk. Iya benar. Gitu. Ada kemungkinan. Itu pendapat saya tentang MotoGP pada malam hari ini. Terima kasih. Menurut Bapak Van mungkin ada rekomendasi biji kopi, mungkin ada kan ada Arabica, Robusta segala macam. Mungkin ada rekomendasi biji kopi untuk para pembalap MotoGP ini? Gilus Mix. Di kopi sih pokoknya ikutin kopi kenangan aja udah. Oh, kopi kenangan. Tapi kan ada banyak jenis kopi ya. Kenapa Bapak justru menyarankannya kopi kenangan nih, Pak? Karena dia tenar. Karena dia tenar. Kan ada ini juga, ada Starbucks, tapi memang bukan brand Indonesia mungkin kali ya. Kita harus mencintai produk-produk Indonesia baik, tapi kan baik. Harus mencintai produk dalam negeri kan. Tapi kalau menurut saya kan ada beberapa merek kopi juga ya, ada Kapal Api itu kan juga bau kopinya sangat-sangat. Mungkin ini kita dapat pertanyaan ya Kak Van ya, dari chat-chat yang sudah masuk ke kita. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Bami The Pramu Bakti. Ya. Pertanyaannya kenapa harus kopi kenangan gitu? Kenapa nggak kopi rencana atau kopi masa kini? Sebenarnya ini saya izin menjawab saja, mungkin ini saya saja yang menjawab karena belum ada brand namanya seperti itu. Mungkin Bapak ingin membuat brand gitu. Pengennya sih kopi move on dari tanggapan dari pawang hujan MotoGP alias Pepang. Mungkin Bami dan Pepang bisa berdiskusi gitu ya, agar mungkin bisa menciptakan brand baru, brand kopi baru untuk nanti misalnya event-event yang akan mendatang, MotoGP atau mungkin F1, kita tidak ada yang tahu kan ke depannya di Indonesia bakalan mengadakan banyak sekali balap-balap ya di Indonesia gitu. Itu kita berarti
berarti kalau menurut Kak Van mungkin mengikuti saja dari kopi kenangan mungkin ya. Iya, benar. Benar sekali. Diskusi malam ini sangat-sangat hikmat Melelahkan. sekali. Enggak, saya ini sangat hikmat sekali kita mengikuti jalannya diskusi pada malam hari ini. Mungkin Ibu atau Bapak Ern ada tanggapan lagi? Baik, wah jawabannya bagus sekali. Iya, sangat inspiratif sekali bahwa perlu diingat memang seperti itu, seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Ern. Berarti harus kita ingat, berarti kita harus memang mengikuti apa-apa saja yang sudah ada gitu. Suruh ngomong Mbak Erna. Ya. Wah, sangat-sangat inspiratif sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Ern. Sangat mind blowing ya jawabannya. Sangat mind blowing. Saya mungkin kita semua di sini mungkin bisa mengambil hal-hal yang sudah disampaikan oleh beliau. Oh, sudah. Oke. Baik. Oke. Dari Oh, baik, ada tanggapan lain nih dari Ibu Ern. Sebenarnya saya mendapatkan bisikan dari Ibu Ern. Katanya gini guys, sebenarnya biji kopi semakin tinggi ditanam, flavornya semakin enak mungkin, maybe. Nah, kita bisa tanyakan ke Bapak Barista Van, apakah seperti itu, mungkin semakin tinggi gitu kalau misalnya di Mars, apakah enak gitu? Tapi gimana nih? Apanya tuh? Biji kopi, katanya biji kopi itu semakin tinggi ditanam, flavornya semakin enak gitu. Oh iya benar. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya saya ingin menanam biji kopi di Mars, berarti rasa kopinya enak. Iya. Kafeinnya Cobain aja Jeff Bezos. Kafeinnya gimana? lebih tinggi. Soalnya kan nanamnya juga lebih tinggi kan. Ya jauh sekali soalnya. Iya. Ya, bisa ada Bapak tadi, Bapak Screamline ada yang tadi ingin ditambahkan atau disampaikan? Nggak jadi. Oh, tidak jadi. Baik. Berarti kita udah mendapatkan banyak pandangan ya pada malam hari ini. Kita mendapatkan pandangan dari DKV, anak-anak DKV, tadi ada ilmu komputasi yang jurusannya sudah dihapus kan dari Telkom. Kasian. Juga kita Aku nggak dihapus dari kehidupan ya. alhamdulillahnya seperti itu. Terus katanya kita sudah mendapatkan jawaban-jawaban juga dari pengamat atau penikmat gitu ya, penikmat MotoGP, yaitu Kak Screamline. Sayang sekali ilmu agribisnisnya tidak terpakai pada malam hari ini, dan kita juga mendapatkan ilmu tambahan juga mengenai kopi dan mengenai sponsorship dari Kak Van ya. Dan kita juga mendapatkan jawaban-jawaban mind blowing dari Kak N. Mungkin diskusi pada malam hari ini bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya memang banyak faktor pendukung dalam ini ya, dalam mengadakan suatu acara, apalagi ini sebesar MotoGP gitu. Dimulai tadi ada weather engineering spesialis gitu yang sangat-sangat dibutuhkan agar keberlangsungan kelancaran acara di hajatan yang dilakukan oleh Kok jadi aja? Ini aku bacanya biji kopinya jadi X-Men. serius oke. Oke, berarti oke, baik. Baiklah, saya lanjutkan lagi. Jadi mungkin pada malam hari ini kita bisa menyampaikan bahwa hajatan yang diadakan oleh Bapak Dorna Sports SL itu ya, ini hajatannya berjalan dengan baik, walaupun memang
walaupun memang banyak yang terguling-guling dan banyak yang terlempar-lempar, banyak yang terbang-terbang gitu dari motornya. Mungkin kedepannya mungkin bisa, kalau solusi dari saya adalah mungkin mereka bisa menggunakan lem perekat gitu pada tempat duduknya biar mereka tidak terbang-terbang. Atau mungkin kalau solusi dari saya mungkin sebagai pengamat ekonomi, mungkin para penjual lem-lem tuh mungkin bisa berkolaborasi gitu dengan MotoGP dimanapun itu berada. Ya mungkin kedepannya semoga MotoGP di Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Iya. Mungkin Dan juga masih banyak yang perlu diperbaiki. iya, dan mungkin dari mana Pak? Siap. Dan mungkin ini ya, para pembalap MotoGP ini bisa menyesuaikan diri dengan kultur di Indonesia, seperti ketika ada tikungan klakson 3 kali, atau mungkin permisi dulu, izin dulu, mengucapkan salam gitu ya saat tikungan, belokan mungkin ya, agar tetap menjaga kultur dan nilai-nilai kesopanan yang ada di Indonesia mungkin ya, agar tidak terjadi. Mohon maaf, saya tadi terpelanting di AFK, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, terpleset. Bukan hanya pembalap saja yang bisa terpleset, saya juga bisa terpleset. Gitu. Oke, mungkin itu saja mungkin ya malam hari ini yang disampaikan oleh saya. Mungkin Bapak-bapak sebelum kita tutup acara malam hari ini ada yang ingin disampaikan dari siapa saja? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Dari Kabami dulu mungkin? Ya, mungkin untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, motornya bisa kita ganti dengan Autobots dari Cybertron ya, karena secara teknis mereka lebih familiar menjadi kendaraan daripada manusia dan bisa membantu manusia untuk mengendarai kendaraannya. Nah, lebih enaknya lagi mereka tuh bisa memilih mau jadi kendaraan apa. Nah, kita bisa kontrak mereka supaya jadi motor gitu. Ini salah satu usulan secara teknis ya. Sangat bagus ya untuk MotoGP. Ya, sangat-sangat inovasi sekali ya untuk MotoGP kedepannya. Mungkin nanti bisa didengarkan oleh Bapak Dorna selaku yang punya hajatan di MotoGP kali ini. Mungkin dari Ibu atau Bapak Ern ada yang ingin disampaikan? Ya. Wah, baik. Silakan. Bagaimana Pak? Atau Ibu? Dari tadi saya panggil Mbak. Oh iya, maaf Mas. Ya, untuk MotoGP ini ya, untuk ketasannya terlalu bertele-tele. Kalau untuk saya sih bisa bikin mual jadi kurang enak. Jadi bisa ini ya, dengan adanya MotoGP jadi bisa mempererat hubungan antara manusia-manusia di Indonesia ini lah ya, rakyat-rakyat yang ada di Indonesia ya. Iya. Ya, baik. Wah, sangat mind blowing sekali. Terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada lagi mungkin Mas atau Bapak Ern yang ingin disampaikan? Oh, udah, itu aja. Baik, kita akan lanjutkan kepada Screamline. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup acara pada malam hari ini? Untuk moderator, ganti aja deh moderatornya. Kok gitu? Terima kasih. Kok gitu? Karena nggak begini.
Baik, kepada Bapak Fan. Fan juga buat MotoGP tahun ini ya. Pembalapnya sebelum melakukan pertandingan sih diusulin buat ngopi dulu. Ngopi sama ngerokok lah. Sama minum torpedo juga nggak? Boleh, itu juga dia harus minum biar lebih segar lagi tuh buat balap. Dan jangan bergadang lah ya. Ya, jangan begadang. Kalau emang mau begadang nggak apa-apa, cuman paginya harus ngopi gitu. Biar segar. Oke, berarti gitu. Itu aja. Bapak Screamline, mohon maaf ya tadi kalau misalnya kita ada masalah problem yang ingin disampaikan, mungkin kita bisa obrolkan di luar diskusi kali ini mungkin ya. Mungkin ya kita tutup aja acara pada malam hari ini. Sudah semua kan yang menyampaikan ya? Hujan dulu. Ada yang mau usah skip aja. Memang Bapak Pawang Hujan mau menyampaikan apa? Kita kasih waktu 5 detik kepada Bapak. Waktu yang tepat kasih kami persilakan. Baik, jawabannya bagus sekali. Mungkin bisa dipahami bahwa seperti itu ya teman-teman. Baik, semoga mind blowing sekali jawaban dari Bapak Pawang Hujan. Itu kalau misalnya ya, terima kasih sudah menyampaikan pesan-pesannya. Semoga didengarkan oleh para dewan-dewan yang ada di MotoGP ya. Dan juga mungkin staff-staff yang ada di penyelenggara di Indonesia mungkin ya, agar bisa menyelenggarakan acara di MotoGP, acara-acara MotoGP ini lebih baik lagi di Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak Bang Hujan. Mind blowing, sedang meniup pikiran. Bapak mau saya tiup, Pak? Saya kirimkan tornado. Saya weather engineering specialist. Mohon maaf, saya bisa mengirimkan tornado dan angin puting beliung dengan bisa, Bapak. berarti bisa kirimin hujan ke rumah mantan dong. Bisa kirim aja alamat. Oke, nanti aku Ntar kita bisa ngobrol-ngobrol di belakang tentang rate harga, bisa juga. Oke. Terima kasih atas partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga diskusi ini menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, dan saya tutup wabillahi partisipasi Bapak. Saya mau nutup nggak jadi nih Pak, mohon maaf ya. Bapak ini bisa diam gitu ya. Pramubakti, mohon maaf gitu. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar. Halo.